Selamat malam, selamat pagi, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Nersulfius Lengkong dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Roman Lengkong dengan NIM 2202 110 60242 dari Universitas Sampai Langit. Nah, video kali ini sebagai pemenuhan tugas 8 dari MK Praktikum Jaringan dan Komputer Data kelas B. Nah, selanjutnya di sini Romal akan menjelaskan tentang lab research network scripted threads. Nah, di sini ada tiga part dengan step-step yang berbeda. Nah, di sini dia katakan untuk part 1 sekarang cari. In part 1, navigate to the SANS website and explore the available resource. Itu part 1. Step 1, locate SANS resource. Nah, search the internet for SANS from the SANS homepage, click on free resources. Nah itu terang kasih urutkan terang urutkan tiga resource yang terbuka itu. Nah, terang cari dulu DP website. Baca dulu SANS RG. Maafkan teman-teman. Nah, di sini ada website. Setelah itu terang cari di menunya di menu search.org ini resources. Nah, setelah itu resources homepage, klik on free resources. Resources yang free resources. Adakah? Oh ya, free cyber security resources. Nah, setelah itu cari look at the link to the CIS critical security control. Nah, di sini terang mencari apa ya, DP CIS ini. Nah, terang dari menu resources ini terang pilih yang critical security control atau yang mirip, yang similar. Nah, di sini sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, ini data 2021 beberapa tahun lalu. Nah, di sini juga terlihat ada perbedaan dari CIS versi 7 dan versi 8. Di sini perbedaan dari CIS versi 7 ini ada 20, kalau 8 ini 18 gitu. Nah, dari CIS versi 7 ini dia kan ada banyak ini. Nah, dari versi 7 ini ada banyak, ke versi 8 dia dapat tak kompres gitu atau dikombine itu menjadi satu bagian baru seperti itu. Nah, setelah itu terang ke step 3. Locate the newsletter menu, highlight the resources menu, select newsletter. Nah, dari resources ini terang pilih yang newsletter. Podcast dan newsletter. Nah, di sini newsletter. Nah, di sini ada tentang nah, di sini three newsletter available. Three itu, 3 itu yang terbuka, itu ada news bytes, at risk, dan outs. Nah, di sini juga
Yang kalau yang news bites ini, dia di sini ada ringkasan eksekutif setengah mingguan itu mengenai tenggat waktu, deadline tentang keamanan cyber terkini atau keamanan cyber penting. Nah, di RIS ini apa ya, ringkasan mingguan yang anda mengenai vektor serangan yang baru ditemukan, kerentanan yang aktif dan penjelasan mendalam tentang kerja DP kerja kerja serangan cyber. Nah, di odds juga biasanya ada desainer. Di sini ada bulletin gitu. Ada berita terbaru tentang kesadaran keamanan. Tiap bulan itu akan diperbarui dan diterjemahkan lebih dari 20 bahasa secara gratis. Nah, setelah itu di part 2 in part 2 you will research site sans site and identify other site containing. Nah, di sini step 1 locate the at-risk consensus. Nah, di sini juga from newsletter pages select archive for the race. Newsletter race. Oke. Setelah itu archive Kansas alert, scroll down, and archive volume. Oke, archive volume. Terlihat di sini jaringan. Nah, the Kansas security offer. Wait a minute. The Kansas scroll down and archive volume. Select a recent weekly newsletter. Review dan table recent security. Nah, di sini juga setiap tahunnya, ya, di sini ya setiap tahun sih, maksudnya setiap bulannya itu dia akan memperbarui atau mengupdate setiap kasus-kasus di dalam ini sans at-risk ini. Nah, di sini ada perbedaan bulan per bulan, per tanggal, tiap bulan tiap tanggal yang kejadian. Setelah itu kita masuk ke step 2. Nah, identify site providing sensitive information. Nah, di sini juga apa ya, website yang sama, maksudnya website yang mirip dengan ini, sans ini. Nah, dan juga list some of the recent security threats detail on this website. Di sini telah membuat daftar tentang website-website yang membahas sama persis atau mirip begitu seperti sans.org ini. Di sini saya mengambil security.org dan isaka.org. Nah, di sini juga saya sudah membukanya. Mirip-mirip topik yang ada. Setelah itu part 3 detail specific network security attack. Nah, di sini terang membuat DP part 3 step 1. Nah, di sini terang membuat kasus yang pernah terjadi gitu. Di sini saya mengambil kebocoran data BPJS kesehatan. Nah, pada 2021 beberapa tahun lalu. Nah, di sini untuk kasusnya di sini BPJS memiliki database dari
database dari 222,5 juta pengguna atau masyarakat yang terdaftar di dalam database-nya BPJS Kesehatan Indonesia. 222,5 juta pengguna atau masyarakat itu sekitar 82% dari total populasi masyarakat di Indonesia. Nah, setelah itu ini pelaku hacker, si hacker ini black hacker pelaku berhasil memposting dari data BPJS pada 3 website yang berbeda. Nah, setelah itu yang peretas ini memiliki data personal, data pribadi dari 279 juta orang atau masyarakat pengguna aktif BPJS Kesehatan Indonesia. Nah, data-data tersebut meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor HP, hingga penghasilan dan tempat kerja. Nah, setelah itu, pemerintah Indonesia juga melarang ke masyarakatnya untuk mengakses ke website terkait ketiga website ini. Nah, setelah itu, dugaan dari pemerintah Indonesia itu diduga orang dalam dari instansi itu. Namun penyebabnya pasti tidak terungkap dengan jelas. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, baru mitigation action atau solusi dari permasalahan kasus ini. Nah, di sini untuk mitigation option ini penerapan biometric fingerprint dan face recognition untuk proses pelayanan dan administrasi di dalam aplikasi BPJS sekarang. Selain itu, BPJS Kesehatan pun melakukan langkah preventif, penguatan sistem keamanan, teknologi informasi terhadap potensi gangguan data. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem. Nah, tambahan informasi untuk mencegah hal yang sama, sebaiknya dari pengguna BPJS Kesehatan untuk aplikasi BPJS Kesehatan ini menerapkan kombinasi ketasan atau password yang tidak mudah ditebak gitu, untuk memperkuat lagi ketahanan dari akun tersebut. Kalau passwordnya itu mudah ditebak atau gampang ditebak, itu sangat disayangkan, ya kan? Kalau data kita seperti nama lengkap, nomor KTP, nomor HP, penghasilan dan tempat kerja itu hal-hal yang sensitif. Jadi kita sebagai pengguna BPJS Kesehatan dan akun-akun lainnya itu harus lebih pintar daripada si peretas ini, seperti itu. Nah, untuk referensi link-linknya juga itu ada national.kompas.com, dan untuk referensi kedua itu financialbusiness.com. Nah, setelah itu reflection. Nah, yang pertama, what step can you take to protect your own computer? Nah, di sini kalau berbicara tentang komputer itu kita harus menggunakan Windows security dan security lainnya. Dan juga kita harus pintar-pintar untuk memahami dan mengerti tentang domain-domain yang resmi atau tidak resmi gitu. Contohnya kalau yang resmi itu ada .com, .id, .org, .id. Nah, seperti itu untuk contohnya. Kalau yang tidak resmi itu atau yang anonymous itu seperti .top, dan sebagainya.
Nah, untuk refleksi yang kedua, itu what are some important steps that organization can take to protect their resource. Nah, untuk refleksi nomor dua ini adalah um, seberapa penting pentingkah dengan menjaga resource ini di dalam organisasi. Nah, itu penting sih, kan kita kan organisasi-organisasi itu, apalagi organisasi-organisasi yang besar, sangat menjaga resources atau sumber-sumber dari database jangan cuma seperti yang kasus-kasus yang dijelaskan tadi itu. Oke, sekian dari saya, sekian dari Rumah Lingkung. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan mohon maaf jika ada kekurangan kekurangan informasi atau kekurangan atau maksudnya atau salah dalam pengucapan. Terima kasih.